Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok untuk matkul PBO akan mempresentasikan tugas akhir yang berupa UAS sebuah website dengan konsep growth atau create, read, update, dan delete dengan menggunakan bahasa Java sebagai bahasa backend-nya. Nah, di sini kita ada 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fatih Maulana, lalu ada Omar Hasanur, dan yang terakhir ada Muhammad Tibia Nugraha. Nah, di sini kita akan membagi penjelasan kepada 3 segmen. Pertama akan saya dibawakan sendiri oleh saya, yang di sini saya akan menjelaskan tentang sistem, flow, dan source code-nya. Nah, untuk tujuan dari sistemnya sendiri, yang bisa kita lihat di bagian kiri ini, saya beri judul di sini, kita beri judul user management, adalah tujuannya itu create, read, update, dan delete data user berbasis web. Di sini ada data user yang berupa nama dan umur. Nah, terus yang kedua adalah validasi data dan integrasi backend Spring Boot dengan front-end-nya jQuery. Nah, untuk arsitektur sistem sendiri, secara keseluruhan semuanya seperti biasa front-end-nya pakai HTML, lalu kita pakai library Bootstrap buat menghasilkan tampilan seperti ini. Yang mana tampilannya ini juga enak ya. Kalau pakai Bootstrap itu jadi dia langsung responsif. Nah, bisa kita lihat sendiri desainnya akan ngikutin sesuai dengan besar tabnya. Jadi kalau misalnya ini diimplementasikan di dalam mobile, bakal dibuka juga seperti ini nih di website di mobile. Lalu juga front end-nya juga di jQuery. Terus back end-nya kita memakai Java dengan library-nya, framework-nya itu Spring Boot dengan menggunakan konsep REST API plus model mapper. Nah, buat database sendiri kita pakai PostgreSQL. Jadi database ini buat yang nyimpen semua data yang kita udah taruh di sini. Kayak gitu. Misalnya kita nambahin lagi nama misalnya tes dengan umurnya 10, save. Nah, di sini akan ada tulisan sukses kalau kita klik OK. Nah, data sudah nambah di sini. ID-nya adalah nomor urut data tersebut dimasukkan. Nah, terus itu udah kelihatan di sini, bisa kita edit. Kalau diedit ntar bakal balik ke sini lagi dan bisa kita rubah misalnya umurnya jadi 90 gitu. Nah, di save sukses, bisa kita lihat di bawah umurnya sendiri juga udah berubah menjadi 90. Nah, seperti itu. Nah, buat flow systemnya tadi user menginput nama dan usia. Misalnya namanya tadi udah dicontohkan, terus klik simpan, akan dikirim ke endpoint post. Yang mana post ini bertugas buat nge-save gitu ke database. Terus data akan disimpan ke dalam database dan halaman di-refresh atau ditampilkan ulang kayak tadi yang udah kita contohkan sebelumnya. Nah, saat pengguna klik tombol edit, misalnya page admin umur 1 diedit. Nah, Ajax, salah satu fungsi dari JS di sini bakal memanggil get search user, ID user berapa, dan data akan ditampilkan di modal di sini di pertama sini. Lalu untuk update dilakukan melalui put, endpoint put, yang mana akan menjalankan fungsi update, dan delete melalui endpoint delete. Ya, seperti namanya sendiri bakal melaksanakan fungsi delete. Nah, untuk source code-nya sendiri, di sini ntar saya presentasikan dulu. Bentar. Nah, kita ganti layar dulu. Sini kita akan masuk ke dalam source code-nya. Nah, udah terlihat belum? Source code-nya? Sudah. Oke, udah terlihat source code-nya. Lanjut dulu buat penjelasannya. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri di source code ini, kita sekarang lagi buka ke mavenway.cmd-nya. Nah, di sini kita punya controller. Di sini user controller buat nge-handle request. Handle request, terus convert DTO dari entity-nya, terus validasinya, dan juga query repositorinya. Terus ada repositorinya di sini, user repository, untuk interface ke database. Nah, ini buat yang masukin ke database. Termasuk custom search by name tadi, yang kita panggil di function edit dan delete. Terus DTO. DTO di sini tuh fungsinya buat transfer objek untuk keamanan dan efisiensi data. Nah, semua validasinya di sini nih, buat validasi input. Terus JavaScript di index.js, bisa kita lihat tuh di static. Nah, di sini index.js.
Nah, di sini nih kita semua punya function yang kita implementasikan ke front end-nya biar sebelum dikomunikasikan ke back end. Nah, di sini ada Ajax, Ajax CRUD, terus manipulasi table, validasi umur, dan integrasi bootstrap modal. Nah, validasi umur kenapa? Di sini ada validasi umur karena di umurnya itu sendiri biar nggak aneh gitu. Kalau misalnya lebih dari 110, nah dia pasti nggak bakal bisa kayak gitu. Dan juga nggak bisa 0 kayak gitu. Harus lebih besar atau sama dengan harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 110 itu sendiri. Oke, nah di sini juga ada beberapa catatan teknis, yaitu validasi disisipkan di backend at valid dan front end umur 0 sampai 110 yang tadi kita bicarakan. Terus error handling ditampilkan sebagai alert. Jadi kalau misalnya ada misalnya data yang tidak bisa dimasukkan atau misalnya ada error gitu dari logiknya atau dari sistemnya dan mungkin tidak connect ke database, ntar bakal ada pop-up yang nulis alert gitu dari pop-up browser. Terus fungsi-fungsi dibagi modular dalam jQuery agar mudah didebug. Nah, lanjut ke penjelasan selanjutnya, nomor 2 yaitu untuk Omar. Fokus alur website dan fungsionalitas user. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, fokus alura website functionality user. Number one is apa yang bisa dilakukan oleh pengguna website. Menambahkan data pengguna baru, misalnya nama sama usia atau age. Yang kedua, melihat seluruh daftar pengguna dalam bentuk tabel. And then mengedit data pengguna melalui model pop-up. Menghapus data pengguna. And the last is mencari user berdasarkan nama. And B is tampilkan website antamuka user friendly, bersih dan terintegrasi dengan Bootstrap. Yang kedua, table data dilengkapi data tables, bisa search, sort dan pagination. And the last is model bobub untuk edit data. Pengalaman pengguna tetap di halaman yang nama. And alura kasar integrasi. Itu number one is open the website, then the user table page is displayed. Yang kedua is type the username in the search, click search, then the result appears immediately. So and second is click edit, a model pop-up appears, and then change the data, and then the last click and save. And the last is click delete, confirmation appears, data is deleted. So and the last is benefits of users. So number one, no need to refresh the page, fast and efficient. And the second, validation is immediately displayed in the data. That's not much. So and the last is responsive dan mudah diakses bahkan di layar kecil. Saya kembali ke moderator. Oke, untuk selanjutnya itu kita fokus ke teknologi arsitektur dan toolsnya. Nah, untuk teknologi yang digunakan dalam CRUD kali ini itu front end-nya itu menggunakan HTML5, Bootstrap 5 dan jQuery. Terus table plugin-nya itu teknologinya data tables, terus Ajax-nya jQuery Ajax. Untuk backend-nya sendiri itu Spring Boot, Java 5, dan database-nya itu menggunakan PostgreSQL, terus ORM-nya itu Spring JPA Hibernate.
Terus untuk DTO-nya itu mapping model mapper. Untuk validasinya itu Ajax.validation. Nah, terus selanjutnya kita ke struktur REST API. Nah, di struktur REST API ini get install itu tuh untuk mengambil semua user. Lalu ada post save itu tuh untuk menyimpan user baru. Terus ada put untuk update usernya. Terus delete itu untuk hapus user. Terus ada get search course, yaitu tuh untuk ambil user dari menggunakan ID gitu, by ID. Terus ada get search by name, yaitu cari user berdasarkan namanya. Terus selanjutnya tuh ada design parent and clean code. Nah, DTO patternnya itu isolasi data transfer antara UI dan database-nya. Terus selanjutnya controller service repository itu meskipun belum lengkap itu tanpa service layer tapi tetap modular. Terus ada model mapper itu efficient mapping DTO entity. Nah, ada validation annotation itu add valid and pengecekan front end-nya. Nah, itu terus terakhir itu ada Spring Boot auto config, itu memudahkan pengembang untuk bisa ngotak-ngatik terus bisa nambah gitu. Jadi menggunakan Spring Boot auto config. Nah, terus selanjutnya itu masuk ke pengolahan dependensi, yaitu menggunakan Maven untuk dependensi manajemennya. Terus proper separation of concern antara logic controller dan UI-nya. Yang terakhir accessibility, itu yang pertama mudah di scale, bisa ditambah role, email atau login system. Terus API ini sudah dihubungkan dengan SPA itu seperti React, Value, dan banyak lainnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Oke, kembali lagi ke saya sebagai moderator. Di sini kita udah kurang lebih membahas untuk secara keseluruhan dari mulai struktur API tadi, terus habis itu juga bagaimana development-nya, terus teknologi apa yang digunakan, hingga user flow. Nah, jadi di sini kita akan menjawab lagi beberapa pertanyaan yang dilampirkan oleh Bapak yang ada di Inos. Yang pertama, apakah kode kita untuk aplikasi ini sudah OOP? Nah, jawabannya sudah. Karena kenapa? Di sini kita punya fitur encapsulation. Nah, kita kan tadi udah ditunjukin ada kelas seperti kelas user, terus user DTO, dan user repository. Sebentar, saya kasih lihat dulu di source code-nya. Nah, di sini kita punya beberapa kelas. Nah, seperti di sini kita bisa baca kelas user DTO, terus user repository di sini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memisahkan data dan logic. Nah, gitu. Jadi di encapsulasi sendiri itu antara data dan logic. Nah, terus variabel-variabel di user
dan user DTO. Nah, bersifat private. Kayak gini nih. Kenapa? Karena nanti kita bakal manggilnya tuh pakai get. Nah, di sini kan private semua tuh. Private. Nah, jadi di sini mengimplementasikan sistem OOP yang telah diajarkan sebelumnya, bahwasannya kebanyakan di sini itu harus private gitu biar datanya aman. Terus ada abstraction, menyembunyikan kompleksitas dan hanya menampilkan interface yang penting. Nah, di sini kita telah membuat interface dengan REST API di REST controller untuk berinteraksi dengan data tanpa perlu tahu juga bagaimana data diproses dalam database. Terus penggunaan DTO atau data transfer object. Nah, seperti user DTO di sini, salah satu contoh abstraksi yang kita implementasikan kali ini. Nah, terus separation of concern atau modular gitu. Nah, di sini modular udah user, terus repository user dan controller. Nah, ini semuanya kan udah dipisah tuh. Jadi modular sistemnya, nggak disatuin semua ke dalam satu code base. Nah, ini juga yang tadi ada dependency injection. Nah, kita di sini menggunakan auto-wired untuk menyuntikkan user repository. Mana user repository? Nah, ini. Dan model mapper ke dalam bagian dari inversion of control. Nah, di sini kita bisa baca. Mana ya? Nah, di sini. Nah, terus yang terakhir ada polymorphism dan inheritance. Nah, ini nggak terlalu digunakan. Nah, karena masih konsepnya sederhana. Nah, cuman kalau misalnya kita menggunakan misalnya role gitu, bisa kita masukin lagi buat lebih advance lagi, jadi base controllernya buat entity umum di base controller nanti. Nah, terus bikin interface buat user service implementasi satu, terus user service yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, buat secara keseluruhan apakah sudah mencakup konsep OOP? Tentu saja sudah, karena tadi sudah beberapa saya sebutkan. Nah, terus juga pertanyaan kedua adalah apakah sudah menggunakan library? Jawabannya sudah, kita menggunakan Spring Framework. Ntar saya buka lagi. Nah, di sini kita menggunakan Spring Framework dari Maven kayak gitu. Bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat juga bagaimana cara runningnya. Nah, di sini kita bisa ngelihat ini adalah terminal pas kita nge-run Spring Boot pertama kali. Nah, di scroll atas. Nah, seperti ini. Proyeknya di running dengan framework Spring Boot, yang mana merupakan salah satu framework website buat Java ya, sebagai bahasa backend-nya. Nah, terus kita juga menggunakan Spring Data JPA, Java Persistence API, buat tadi tuh yang udah diomongin juga, dan dipresentasikan sama Tibia buat REST API-nya. Terus kita tadi juga pakai model mapper. Ntar dirubah dulu ke sini. Nah, kita pakai model mapper juga. Ada filenya di sini model mapper. Oke, sebentar. Nah, di model mapper ini mengubah user menjadi user DTO, terus menghindari manual mapping field satu persatu kayak gitu. Nah, terus kita udah menggunakan PostgreSQL melalui JDBC. Nah, Spring Boot di sini karena kita udah pakai Spring Boot, jadi semua library yang lain tuh juga udah otomatis gitu ya. Nah, Spring Boot ini hubungin aplikasi web kita yang tadi. Sebentar kita share lagi. Nah, yang ini dengan database melalui library JDBC dan Hikari CP. Nah, buat connectionnya. Nah, terus kita juga udah menggunakan Bootstrap dan data tables. Walaupun ini bukan Java, tapi ini juga kita memanfaatkan library yang ada dalam development frontend. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, untuk konsep Solidity sendiri, Single Responsibility Principle, SRP, setiap kelas hanya memiliki satu alasan untuk berubah. Sudah diterapkan di tadi user controller, terus user repository dan user DTO. Lalu open atau close principle sudah digunakan juga di JPA repository dengan valid, dan juga model mapper juga tadi udah ditambah tuh validasinya. Nah, terus juga LSP-nya udah, tapi belum dikembangkan lagi karena kita belum punya beberapa jenis user. Tadi kan role-nya nggak ada gitu. Nah, harusnya kan kalau misalnya user lebih banyak kayak admin user, guest user, kayak gitu, kita bisa menambahkan LSP yang lebih detail itu, lebih rinci. Lalu I-nya adalah Interface Segregation Principle. Nah, terus sudah diterapkan
secara tidak langsung di user repository yang merupakan extends dari JPA repository. Terus yang terakhir adalah dependency inversion principle. Nah, kita sudah melakukannya juga di user repository dengan dependency seperti model mapper dan user repository diinjek melalui auto-wired yang tadi kita bicarakan juga. Nah, buat semuanya udah kita jawab juga pertanyaannya. Dan flow dari webnya juga udah ada. Jadi kurang lebih sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak atas 1 semester ya. Cut. Udah ya? Udah di record belum?